Jadi untuk mengenali kehendak Allah, kita bisa dengan membaca sabda Tuhan ya. Jadi sabda Tuhan ini memang adalah pikiran Tuhan, kehendak Tuhan buat kita. Firman Tuhan ini menyatakan kehendaknya dan rencananya bagi kita ya. Jadi dengan membaca firman Tuhan, kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita ya. Cara membaca firman Tuhan bisa dengan membaca perikop ataupun dengan mengikuti penanggalan liturgi. Kita juga bisa membaca dengan cara Lectio Divina seperti yang sudah sering kita bicarakan sebelumnya ya. Sekedar mengulangi dengan membaca yaitu Lectio ya. Kita bisa mengulangi 2 atau 3 kali membaca baik dengan bersuara maupun di dalam hati. Setelah itu langkah berikutnya meditatio. Kita bisa merenungkan ya, kira-kira tokoh-tokoh di dalam kitab suci itu bagaimana karakter mereka, apa yang Tuhan lihat dalam diri mereka, apa yang Tuhan katakan kepada tokoh-tokoh tersebut ya. Dan kita bisa merefleksikan juga ke dalam diri kita. Kalau kita lihat di dalam tokoh kitab suci, mereka selalu bertransformasi ya. Jadi ada suatu perubahan yang semakin lama kita lihat semakin mereka bergaul dengan Tuhan, ada perubahan-perubahan. Demikian kita bisa merefleksikan juga dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan memandang kita, apa yang Tuhan katakan kepada kita ya, dan perubahan-perubahan apa yang hendak kita tuju. Nah, itu bisa kita lakukan dalam meditatio. Nah, setelah itu di dalam kontemplasi, dalam oratio kita bisa menyampaikan semuanya kepada Tuhan. Apa yang masih belum kita lakukan, apa yang tidak mampu kita lakukan. Dan di dalam doa itu kita sungguh-sungguh mau menyerahkan semua keterbatasan kita kepada Tuhan. Dan di dalam kontemplatio kita membiarkan diri kita untuk dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus, biar Tuhan sendiri yang membentuk kita melalui sabdanya, mengukirkannya dalam hati kita. Jadi firman Tuhan ini walaupun tampaknya sulit ya, tetapi dengan penerangan Roh Kudus dan dengan cara membaca yang baik, pelan-pelan, kita sungguh-sungguh dengan tulus ingin mengerti kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita penerangan, hikmat, dan pengertian. Begitu ya. Kemudian yang kedua lewat ajaran gereja. Ajaran gereja juga menyatakan kehendak Allah ya. Jadi kalau kita mau memahami kehendak Allah, kita juga perlu tahu bagaimana gereja Katolik itu mengajarkan iman kepada kita. Jadi semuanya memang bersumber dari sabda Tuhan. Namun lewat pengajaran gereja, sabda Tuhan itu semakin dijabarkan sehingga bisa menjawab ya bagian-bagian kehidupan, bidang-bidang kehidupan yang mungkin belum jelas ya lewat sabda Tuhan, tetapi diperjelas ya, diuraikan lebih detail di dalam ajaran gereja maupun ajaran Santo Santa yang sudah diakui oleh gereja ya. Yang ketiga itu melalui status hidup. Artinya apa? Kalau kita adalah dipanggil untuk berkeluarga ya, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, maka panggilan kita pertama-tama sebagai murid Kristus adalah melakukan tanggung jawab kita sesuai dengan status hidup ya. Jadi kalau kita ingin melayani keluar ya, dari rumah misalnya pergi ke suatu tempat dan lain sebagainya, tentu itu tidak boleh masalah bagi keluarga. Artinya itu sudah disepakati dan memang disetujui oleh pasangan kita, oleh anak-anak dan sebagainya. Jadi ada orang yang mengatakan aku pengen pergi sebulan, 2 bulan untuk melayani ke suatu tempat. Nah, itu bukan tugas kita yang terutama. Kalau memang tidak secara khusus Tuhan memanggil dan juga karena keluarga menyepakati ya. Secara umum status hidup kita ini juga menentukan di mana kita melayani. Jadi misalnya kita mau mengajar ya mungkin di lingkup keluarga besar, di lingkup komunitas di mana kita tidak mengorbankan keluarga. Jadi jangan sampai pelayanan itu menjadi suatu
pertentangan bagi keluarga ya. Ya memang kadang-kadang kita lihat juga di sebuah rumah, di dalam keluarga, bisa jadi antara anak, orang tua, menantu, mantu, itu bisa jadi ada pertentangan khususnya di dalam hal iman ya. Jadi kalau pandangan suami kebanyakan melarang misalnya istrinya banyak keluar rumah dan lain sebagainya. Tentu ini juga tidak sepenuhnya salah, tidak sepenuhnya benar ya. Kita lihat kasusnya, kita lihat situasinya. Kalau misalnya kelewat batas atau juga tidak pada porsi yang wajar, maka memang ini bisa jadi suami sudah melihat bahwa oh mungkin istri saya berlebihan ataupun sebaliknya ya. Jadi perlu terus-menerus di-adjust, perlu terus-menerus dikomunikasikan. Seperti itu. Jadi kalau ada satu pihak yang tidak setuju di antara pasangan suami istri, memang maka kita perlu mengkomunikasikan ya. Jangan sampai sebagai pengikut Kristus kita tidak mencontohkan teladan bagaimana kita hidup bertanggung jawab sesuai dengan status hidup kita. Karena apa? Panggilan hidup kita misalnya berkeluarga atau melajang, itu pun dalam koridor melakukan kehendak Tuhan. Jadi pekerjaan kita, keluarga kita itu tidak pernah lepas dari rencana Tuhan dan dari tujuan hidup kita yang lebih besar, yaitu untuk melakukan kehendak-Nya. Seperti itu ya. Maka prioritas-prioritas itu perlu untuk terus-menerus disempurnakan, disesuaikan lagi ya dengan perkembangan kondisi keluarga kita, seperti itu. Jadi misalnya ketika dulu anak saya masih kecil, saya biasanya berdoa 1 jam sehari ya. Jadi misa pagi itu pagi sekali, setelah itu pulang ke rumah untuk menyiapkan anak-anak sekolah dan lain-lain di rumah. Setelah semuanya beres, suami ke kantor, melakukan pekerjaan, anak-anak sekolah, maka saya punya waktu untuk berdoa lebih panjang. Saya masuk kamar doa. Biasanya 1 jam lebih untuk menyiapkan pengajaran atau pelayanan dan berdoa. Tetapi kemudian setelah anak-anak lebih besar, maka saya bisa misa pagi dilanjutkan berdoa 1 jam di gereja. Itu ketika anak saya sudah kuliah ya, mereka sudah kuliah di luar kota. Jadi hal-hal seperti itu bisa kita sesuaikan lah ya. Jadi kita yang paling paham kondisi kita masing-masing. Yang penting apa yang Tuhan kehendaki itu tidak mungkin keluar dari status. Seandainya tidak sesuai dengan status, tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan ajaran gereja, maka harus kita anggap itu adalah suatu godaan ya. Jadi perlu kita hindari. Yang keempat, tanda-tanda lahiriah. Jadi kadang-kadang Tuhan itu juga berbicara melalui peristiwa yang kita alami. Misalnya ada kejadian, misalnya kita sudah mau rencana ada pelayanan ya di gereja atau mengunjungi orang sakit, tapi kemudian mendadak di rumah ada keluarga juga yang sakit ya. Tentunya ini kita perlu discernmentkan, apakah sebaiknya saya meninggalkan rumah ataukah saya tetap bisa melakukan pelayanan saya, ataukah saya tetap berada di rumah dulu. Jadi hal-hal seperti itu memang membutuhkan kebijaksanaan, membutuhkan kita selalu setia untuk dengan tulus mencari apa yang Tuhan kehendaki ya. Jadi memang ini kadang-kadang tidak mudah, karena apa? Ketika kita mau mengikuti Kristus, banyak hal baik yang mau kita lakukan, tetapi tentu kita tidak bisa melakukannya sekaligus karena keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga. Oleh sebab itu kita perlu cukup peka di mana Tuhan kehendaki saya berada, apa yang Tuhan inginkan saya lakukan pada saat ini, ketika ada beberapa hal yang sekaligus membutuhkan perhatian, membutuhkan kehadiran kita, seperti itu ya. Nah, oleh sebab itu kita perlu menerima hikmat Tuhan. Makanya kalau kita memulai pagi hari itu dengan lebih dulu berdoa, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, itu akan sangat membantu untuk menenangkan hati, untuk menjernihkan pikiran, sehingga kejadian-kejadian yang akan berlangsung sepanjang hari itu
kita lebih siap untuk menangkapnya di dalam terang Roh Kudus, di dalam terang iman. Kita tidak menjadi mudah gusar ya, tetapi kita lebih siap. Kadang-kadang di pagi hari Tuhan juga sudah mengingatkan kita untuk peristiwa-peristiwa yang akan kita hadapi, dalam arti kita lebih siap. Mungkin lewat sabda Tuhan kita diingatkan untuk bersabar, karena sepanjang hari itu bisa jadi banyak kejadian yang akan datang kepada kita, dan itu bisa memancing emosi dan lain sebagainya ya. Jadi mempersiapkan diri di pagi hari itu memang sangat baik ya, sangat perlu. Nah, seandainya misalnya ada suatu kegiatan yang kita mau masuki dan kita sudah mencoba untuk hadir dalam pertemuan tertentu sekali, 2 kali, dan akhirnya kita merasa kok berat sekali ya, dan rasanya kok saya capek banget untuk mengikuti pertemuan-pertemuan itu. Bisa jadi itu bukan tempat kita ya, bisa jadi itu bukan kegiatan atau komunitas yang Tuhan inginkan kita masuki ya. Jadi kita perlu cukup peka juga dengan tanda-tanda lahiriah, yaitu peristiwa tertentu, apa yang kadang-kadang mungkin ada ucapan tertentu yang datang pada kita dan seperti mengingatkan kita, ataupun mungkin kita merasa tidak nyaman, tidak damai ya. Itu juga merupakan tanda, bisa jadi bahwa memang Tuhan tidak menghendaki kita untuk melakukan itu. Kadang-kadang kehendak Tuhan itu jelas, namun kadang-kadang juga kurang jelas. Oleh sebab itu kita perlu juga menangkapnya lewat tanda batin ya. Kalau seakan-akan tidak ada kejadian tertentu yang mendorong ataupun menghalangi kita melakukan sesuatu, maka kita perlu masuk juga di dalam tanda-tanda batin. Artinya kalau kita masih ragu ya, apakah sesuatu ini memang kehendak Tuhan buat saya atau tidak. Nah, tanda-tanda batin ini diberikan oleh Roh Kudus sendiri untuk membimbing kita. Setiap orang percaya yang ingin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Roh Kudus akan membimbing. Nah, kalau kita setia kepada bimbingan Roh Kudus, maka akan semakin lama bimbingan itu pun akan semakin mudah kita tangkap ya. Artinya kita akan semakin peka. Namun kalau kita tidak terbiasa ya, atau kita mengabaikan suara Tuhan, seringkali memang kita akan menjadi semakin tidak peka, seperti itu. Tanda-tanda itu bisa aja berupa di dalam batin ya, kita bisa semacam diingatkan, atau semacam ada suara kecil di dalam hati kita ya, atau mungkin suatu penglihatan ya, baik di dalam doa misalnya kita seperti melihat sesuatu dan kita mengerti ya lewat penglihatan itu apa yang Tuhan hendak sampaikan. Kalau kita belum mengerti apa yang Tuhan hendak sampaikan lewat gambaran tersebut, kita bisa terus berdoa dan minta kepada Tuhan. Kita minta supaya Tuhan memperjelas apa yang Tuhan kehendaki lewat penglihatan itu ya. Kita terus berdoa. Dan kadang-kadang mungkin tidak sekaligus satu kali langsung bisa paham. Mungkin kalau memang kita belum paham, kita ulangi lagi sampai kita lebih mengerti, lebih mantap lagi. Karena apa? Lewat peristiwa-peristiwa, lewat kejadian-kejadian, sebenarnya Tuhan itu ingin berbicara kepada kita ya. Lewat peristiwa yang mungkin seringkali tidak kita pahami, Tuhan itu sedang mengundang kita untuk datang lebih dekat kepada Dia. Jadi sebenarnya mencari terus kehendaknya, kita makin lama makin ditarik lebih dekat, lebih mesra, lebih intim dengan Tuhan ya, lebih berkomunikasi secara mendalam dengan Tuhan. Dan inilah sebenarnya yang Tuhan kehendaki, yaitu pergaulan mesra dengan Dia. Jadi jangan khawatir, jangan bingung kalau seakan-akan kita tidak paham maksud Tuhan, kita tidak paham nih kejadian yang kita alami. Justru dengan itu kita terus cari apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan kehendaki saya lakukan. Dengan demikian kita akan semakin intim dengan Tuhan. Baik itu, kemudian ada juga rasa batin ya. Kadang-kadang di dalam batin kita langsung tiba-tiba secara spontan itu merasakan nggak mau ya. Kita bisa langsung menolak suatu kegiatan. Karena mungkin di balik itu kita sudah tahu mungkin kegiatan kita sudah padat, atau mungkin
kita tahu kita tidak punya kompetensi di situ, kita lalu kemudian ditambah lagi dengan rasa di dalam batin, di mana Roh Kudus sendiri menganugerahkan kepada kita, sehingga kita lebih mantap lagi untuk menolak, misalnya seperti itu ya. Dan juga kecenderungan hati atau pengertian batin yang datang dari Roh Kudus. Jadi ini memang Anda nggak usah terlalu bingung ya, apa sih bedanya kecenderungan hati, pengertian batin, sabda batin. Nah memang nanti kalau kita baca Yohanes Salib akan lebih jelas. Tetapi saat ini kita nggak usah terlalu bingung bedanya apa sih. Yang penting kita tahu bahwa Tuhan itu bisa membimbing kita, Roh Kudus bisa membimbing kita lewat suatu penglihatan, lewat suatu pengertian yang datang begitu aja, lewat suatu rasa di dalam hati kita, lewat kecenderungan hati, sehingga kita makin lama makin menjurus untuk menentukan satu pilihan karena kita punya kemantapan hati ya. Baik. Nah, jadi melalui semua itu, kalau kita peka, kita setia pada dorongan Tuhan, pada bimbingan Tuhan, maka makin lama kita akan lebih mudah lagi memahami kehendaknya ya. Sabda batin dan penglihatan memang suatu merupakan bimbingan yang khusus ya, jarang terjadi. Oleh sebab itu nanti lewat pelajaran Yohanes Salib kita akan belajar lebih dalam mengenai hal ini ya. Pada kesempatan ini kita hanya bicarakan bimbingan yang umum, yaitu lewat rasa batin. Kadang-kadang kita langsung bisa punya kecenderungan, enggak deh, saya merasa enggak damai, saya merasa enggak pas berada di tempat ini. Ya udah, kita bisa ikutin kalau memang kita udah punya kemantapan ya. Kemudian kecenderungan hati dan pengertian batin itu saya pikir secara umum orang yang cukup dekat dengan Tuhan itu bisa punya itu ya. Nah, jadi hal seperti ini nih umum ya. Jadi orang harus cukup terbiasa dengan bimbingan seperti ini. Artinya, kalau kita memang mau ikut Tuhan, maka kita perlu terus-menerus mendengarkan ya, suara hati, bimbingan Tuhan, kecenderungan batin ya, itu yang ada dalam diri kita. Jadi kita perlu terus-menerus menanyakan, peka seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana caranya, prosesnya untuk kita mengenali kehendak Tuhan. Nah, pertama-tama ini yang kita sebutkan discernment atau penegasan rohani. Jadi tadi kita sudah lihat bahwa secara umum kehendak Allah yang merupakan norma, patokan, kita bisa lihat lewat firman, ajaran gereja, status hidup kita, serta tanda-tanda lahir dan tanda-tanda batin. Sekarang kita akan lihat bagaimana prosesnya. Yang pertama, kita harus punya suatu sikap batin yang netral ya. Artinya, saya berdoa, mohon kehendak Tuhan dinyatakan, itu dengan satu sikap batin, saya siap untuk mengikuti apapun yang Tuhan kehendaki. Walaupun itu mungkin tidak sesuai dengan selera saya, tidak sesuai dengan keinginan saya ya, tetapi ketika kita mau masuk di dalam proses discernment atau penegasan rohani, kita mau terbuka, kita mau rela, mau mengikuti ya. Jadi Tuhan silahkan, saya siap, saya mau mengikuti apa yang Engkau kehendaki, seperti itu ya. Walaupun itu mungkin tidak enak ya. Jadi tidak enak bagi kita sementara, tapi kita tahu bahwa apa yang Tuhan kehendaki ini pasti ujungnya baik, seperti itu. Nah, setelah kita siap untuk mengikuti apapun yang Tuhan kehendaki, maka selanjutnya kita perlu cari data, ya kan, informasi. Misalnya kita disuruh bekerja, kita punya tawaran pekerjaan 2 di tempat A dan B. Kita nggak tahu yang mana yang Tuhan kehendaki, yang mana akan baik jadinya buat kita dan keluarga. Kita akan ketemu dengan orang-orang yang baik atau yang mana kita nggak tahu karena kita belum memilih. Nah, oleh sebab itu kita perlu cari data, ya, data. Bagaimana situasi atmosfer, lingkungan pekerjaannya, kemudian etos kerjanya di sana, yang dibangun seperti apa, kemudian bagaimana karirnya, dan lain-lain.
kemudian setiap harinya untuk pulang perginya bagaimana. Nah, data-data itu semua baik di A dan di B ya. Ini yang akan menguatkan juga kita untuk memutuskan dengan tepat ya. Jadi Tuhan itu juga menggunakan akal budi kita ya. Jadi Tuhan tidak hanya selalu bicara langsung memutuskan untuk kita, oh kamu kerja di A atau kamu kerja di B. Dia tidak seperti itu juga, tapi Tuhan juga melibatkan kita ya. Jadi proses ini sungguh-sungguh merupakan suatu proses antara kita dengan Tuhan. Jadi juga kerelaan kita juga menggunakan semua akal budi dan data-data yang bisa kita dapatkan. Kemudian tentu ada plus minus masing-masing. Kalau A ada plusnya, ada minusnya. B demikian juga. Nah, untuk itu kita kemudian kembali serahkan. Setelah kita mengumpulkan data, kita kembalikan kepada Tuhan. Tuhan, kalau di sini saya suka ini, tapi ini masalahnya ini. Kalau di B begini, tapi ini. Ya, jadi kita ngomong dengan Tuhan, serahkan semuanya. Ya, kemudian kita mohon kepada Tuhan untuk dibantu ya, untuk mengambil keputusan yang tepat lewat kemantapan hati. Nah, ini yang tadi saya katakan, Tuhan tidak memutuskan untuk kita, kitalah yang memutuskan, tetapi dengan bantuan Roh Kudus. Nah, sekarang setelah kita serahkan semuanya pada Tuhan, pro kontranya kita masuk, kemudian diam di hadapan Tuhan ya, mendengarkan Tuhan berbicara melalui batin, lewat pengertian, lewat kecenderungan hati, dan akhirnya pelan-pelan kita akan punya kemantapan. Kita dibawa oleh Roh Kudus sendiri untuk bisa menemukan kehendak Tuhan buat kita, ya. Sehingga apa? Ada rasa damai, tenang, dan kemantapan. Serta juga ada hiburan ya, ketika kita memilih yang tepat. Kalau yang bukan kehendak Allah, maka akan timbul kegelisahan, ketakutan ya, dan tidak tenang seperti itu. Tapi seringkali karena kita punya ego yang cukup kuat dan mungkin selama ini kita terbiasa mengikuti keinginan kita ya, maka dan juga kita terbiasa untuk mengikuti apa yang kita suka aja, maka kadang-kadang tanda-tanda batin ini masih belum jelas, belum muncul. Karena apa? Masih ketutup dengan ego kita ya, dengan kebiasaan kita hanya mengikuti apa yang kita suka. Nah, seperti itu. Juga mungkin prasangka-prasangka, kalau selama ini kita udah terlalu terbiasa menjudge orang ya, maka itu juga akan menggelapkan juga ya sebenarnya suara Tuhan atau tanda-tanda batin yang diberikan. Oke. Oleh sebab itu kita makanya perlu terus-menerus bertekun dalam doa supaya tanda-tanda batin ini makin jelas. Jadi kadang-kadang kita perlu juga sabar di dalam proses ya. Nggak bisa satu kali berdoa atau satu minggu aja saya mau tahu Tuhan apa yang Tuhan kehendaki. Kadang-kadang kalau memang belum ada kemantapan hati, kita terus berdoa, lanjutkan berdoa. Kalaupun misalnya ada deadline ya, misalnya kita harus memutuskan yang mana yang harus kita pilih, ya memang di situ kita terus minta ya sampai pada waktunya kita memutuskan dengan suatu kemantapan seperti itu. Dalam menghadapi keputusan penting ya, hendaknya kita terus-menerus berdoa berulang-ulang, mungkin selama beberapa minggu atau bahkan lebih. Dan sangat baik juga kalau kita menuliskan apa yang perkembangan-perkembangannya. Jadi kita tuliskan kepada Tuhan untuk catatan kita ya. Misalnya sejak dari proses kita cari data, pro kontranya apa, kita tulis ya. Lalu ini akan lebih jelas buat kita nantinya. Mungkin juga rasa batin atau pengertian batin yang muncul dalam doa kita tulis ya. Misalnya pada hari ini saya ketika doa saya merasakan sedih sekali ketika membayangkan kejadian ini, kejadian itu ya. Jadi terkait dengan pilihan saya. Jadi ini kita tulis. Nah, pada waktu nanti kita harus memutuskan, ini juga akan sangat membantu kita. Nah, nanti pelan-pelan kalau dari catatan itu kita akan lihat secara konsisten Tuhan akan menunjukkan ke satu arah ya. Lama-lama kita paham, oh ini loh yang kehendak Tuhan. Nah, yang terakhir, hal terakhir sekali yaitu kita boleh minta tanda. Tetapi ini hal yang paling akhir yang kita perlu lakukan ya. Dengan artinya apa?
dalam kasus tertentu kalau kita ada dorongan ya, kita boleh minta tanda sebagai penguat dari tanda batin. Jadi bukannya menggantikan proses ya. Jadi misalnya kita langsung Tuhan saya mau pakai koin aja. Kalau misalnya gambar ini yang muncul terbuka di depan, berarti saya akan mengambil pilihan A, pekerjaan A. Tapi kalau nanti yang koinnya kebuka yang belakangnya, saya akan ambil pilihan B. Nah, itu tidak boleh kita lakukan sebelum kita mengikuti semua langkah dari yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ya. Jadi penegasan rohani itu butuh proses. Ya, itu yang saya katakan, Tuhan mau kita terlibat ya. Tuhan mau kita melibatkan Tuhan, dan Tuhan mau kita berusaha untuk mencari, dan dengan proses itu kita jadi dekat dengan Tuhan. Sebenarnya kan tujuannya Tuhan mau kita mengasah juga kepekaan kita. Nah, kalau kita langsung pada nomor 7, kita mendadak hanya mau pakai koin atau pakai tanda yang lain. Tuhan, kalau nanti ini datang, saya akan pergi dengan dia. Kalau enggak, saya akan tetap di rumah. Nah, itu bisa saja. Tetapi itu kalau kita sudah melewati semua proses 1-6. Dan kita mau lebih ditegasin lagi, diyakinkan lagi dengan satu tanda terakhir ya. Tapi itu tidak harus selalu nomor 7 ini ya. Kadang-kadang tanda, yang kalau kita minta tanda itu bukan tanda bahwa kita beriman ya, tapi malahan karena kita kurang beriman ya. Tapi kalau kita memang betul-betul sangat tidak yakin dan ini keputusan sangat penting, kita boleh minta tanda untuk menegaskan kecenderungan atau tanda-tanda batin yang sudah kita terima lewat proses penegasan rohani langkah 1 sampai dengan 6 itu ya. Seperti itu. Nah, ini bisa kita lakukan secara pribadi maupun juga untuk komunitas. Jadi mungkin untuk keluarga, kita mau misalnya melibatkan keluarga kita, apakah kita akan pindah ke kota A atau kota B ya. Kita bisa secara keluarga, sekeluarga berkumpul mendoakan ya. Masing-masing tentunya yang paling penting tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan keluarga atau kepentingan kelompok, seperti itu ya. Nah, kalau masih ada mementingkan ego masing-masing, maka akan sulit kita menemukan apa yang menjadi rencananya. Dalam proses penegasan secara komuniter atau secara untuk kelompok, maka penting sekali kita sadari ada bahaya-bahaya ya. Kalau masing-masing orang di dalam kelompok itu punya klik masing-masing dan masing-masing itu mempertahankan kepentingan kelompok, maka akan sulit untuk menemukan kehendak Tuhan buat kelompok besar ya. Kemudian kalau kita ego, kita hanya mencari kenyamanan dan keuntungan buat diri sendiri, ini juga bukan suatu sikap batin yang netral dari anggota kelompok untuk mencari kehendak Tuhan buat kelompoknya ya. Kemudian juga bisa jadi ada kadang-kadang ada ambisi manusiawi ya. Ini yang sehingga membuat kita nggak peka pada bisikan Roh Kudus. Oleh sebab itu saya katakan bahwa yang paling penting sikap netral itu dulu ya. Kemudian apa yang kita lakukan kalau ini kita ambil secara berkelompok, berdoa masing-masing ya. Semuanya siapkan hati bahwa kita mau mengikuti kehendak Tuhan dan bukan hanya untuk kepentingan saya. Yang kedua, kita sama seperti langkah yang tadi penegasan rohani untuk pribadi. Yang kedua, kita juga mencari informasi untuk persoalan tersebut ya. Kita cari informasi data yang valid sebanyak mungkin, seperti itu ya. Atau mungkin kita bisa tanya pendapat ahli ya, bagaimana kalau kami melaksanakan proyek ini dibandingkan proyek ini, bagaimana konsekuensinya, itu dampaknya bagaimana. Kita perlu bertanya pada ahli. Jadi tidak semua harus kita dapatkan hanya di dalam doa, tetapi Tuhan menggunakan juga sarana manusiawi untuk kita mengambil keputusan tepat, seperti itu. Dengarkanlah Allah. Nah, setelah kita mempunyai data valid, informasi sebanyak mungkin, baru kita kemudian bawa lagi dalam doa ya, lewat tanda-tanda batin yang Tuhan kehendaki. Nah, setelah itu kita berkumpul kembali untuk mencapai suatu kesepakatan. Masing-masing boleh mengungkapkan apa yang dirasakan, apa yang sepertinya Tuhan kehendaki untuk komunitas kita, untuk kelompok kita lewat doa tadi. Dan akhirnya di situ kita akan
diskusikan, sepakati, dan dicapailah satu keputusan seperti itu, ya.